dari dulu partai ini kan teriak-teriak, Pak. Merasa ambang batas untuk mencalonkan calon gubernur, bupati, dan wali kota dipersulit. Ini mudah kok sekarang. Berani tidak kau memajukan calon-calon dan kadermu itu untuk bertanding. Problemnya ketika kemewahan ini sudah ada, MK sudah diberikan. Mereka nggak pakai, Pak. Nggak pakai. Saya udah tahu bahwa Bang Zul akan jadi ketua umum lagi sebelum kongres dimulai pada hari ini. Kalau PKB? Hah? Kalau PKB? Kalau PKB nyaris-nyaris lah. Nyaris apa nih? Nah ya, Mas Anies sekarang menarik. Menarik kenapa? Karena ada dua hal. Pertama karena ditinggal oleh PKS, yang kedua dia sudah ditinggal oleh Habib Rizik. Jadi menarik dong. Itu kagok tuh. Benar. Karena masih deg-degan nih mau ikutinnya yang MK pengen Enggak, lebih ke karena habis kena gas air mata kemarin. Jadi baru pakai odolnya tetap di mulut. harusnya ada di sini ya. Benar. Terus dikasih odol buat perlengkapan demo. Itu berarti demonstran baru itu. Ya. Nyubi. Karena yang suaranya sudah terdengar sayup-sayup ini adalah seperti demonstran di era Ya. Kita udah nih. Tapi tunggu dulu. Prabot. Dulu apa lu kayu jati. Kok jadi gini? Iya. Kamu tukang kayu. Nah, ini nih kalau ngomongin tukang kayu langsung aja kita bocorin ini dia sebagai salah satu pencetusnya. Apa satu-satunya yang mencetuskan istilah itu? Bukan. Satu-satunya ya, bukan cetus itu. Ceplos. Jadi sekarang arahnya adalah kalau ada kayu-kayu, ada pohon-pohon yang ada gitu ya, itu mulai dianalisis. Kira-kira bisa dibelah. Jadi kalau beliau ngeliat perabotan, lihat kayu gini dulu pasti. Mana tuh? Lu dulu siapa? Seberapa kokoh gitu ya? Lu dulu siapa? Lu siapa? Beringin, jati. Iya. Ya, tapi ya udah lah. Ngeri gua. Udah sejuk. Udah sejuk ya. Ya udah. Ada Menkominfo kita, Mr. Q. Ya. Tepuk tangan lu Dinda. Yang ditunggu. Aduh, ini karena yang lagi tepuk tangan juga agak deg-degan nih, tepuk tangan apa enggak? Tepuk tangan Ya apa masih kena gas air mata. Iya benar. Kalau tadi Mr. Q kan, kalau ketemu kayu gini Ri. Gini kan, Ketok-ketok nih. Kalau beliau, kalau ketemu Jangan dong itu dong, jangan dong. Enggak, Bahaya. Gua udah tahu ada lo. Saya nggak tahu. Ini adalah pemilik Madura Mart agak banyak. Ya. Oke. Oligarki Madura Mart. Iya, oligarki Madura Mart. Sekarang menjelang ke Ya. 65. Dan kemarin ikut meeting ikut demo di Senayan, ya. Yang gue curiga abis meeting sama klien. Emang kebetulan terjebak di area Senayan ya, makanya ngelanjut. Jangan hanya Mr. Q dong. Ini kayaknya besi berapa kilo? Kalau dia ngomong, Enggak, kalau Mr. Q. Iya, kalau Mr. Q kan gini, kalau dia gini. Udah tahu harga berapa kilo kita udah. Yang selalu dinanti dan dirindu ini dia Menteri Agama bayangan kita, Adi Prayitno. kasih dulu satu ayat untuk apa yang terjadi kemarin. Apa? Kulil haqqu walau kana murran. Artinya katakanlah kebaikan itu sekalipun pahit. Bentar. Yang kebaikan yang mana, yang pahit yang mana nih? Menteri agamanya kita, Pak. Banyak Anda surplus ya, itu ya. Mau menggantikan yang sekarang ya. Dinda, ada pengantar dulu. Sepertinya kita langsung aja masuk ke bahasan kita hari ini nih. Karena ini kan lagi hangat-hangatnya ya. Nanti coba kita kasih amunisi di tengah-tengah aja. Betul, langsung pertanyaan hook aja deh. Kemarin kan dibatalkan akhirnya RUU Pilkada. Termasuk potensi Dibatalkan yang apa di bawah ditunda nih? Tidak dilanjutkan. Tidak, Tuh. Nah, itu dihitung gimana tuh? Kalau Bahasanya bahasanya Bang beda-beda. Dasko di tweetnya batal caption. Iya. Di caps lock. Awalnya tidak dilanjutkan, lalu kemudian batal. Ya bisa jadi nanti dilanjutkannya di periode DPR berikutnya. Betul. Gitu kan. Kayak bahasa-bahasa Tapi itu kan karena memang undang-undang itu suatu siklus. Jadi siklus undang-undang itu undang-undang lalu revisi undang-undang. Oke. Sewaktu-waktu muncul yang namanya judicial review. Iya, muncul lagi revisi undang-undang lagi. Misalnya kayak undang-undang pilkada ini seingat saya ya. Itu sudah ada berapa? lima versi barangkali Empat ya. Jadi 4 itu perubahan, 2 itu kalau nggak salah ada perpu ya. Nggak salah. Jadi yang namanya undang-undang itu memang dinamis. Jadi biasa saja bahwa undang-undang direvisi itu biasa saja.
Berarti artinya kalau undang-undang direvisi biasa saja, kemudian sempat ada pembatalan pembahasan di paripurnanya walaupun di awal memang tidak quorum ya. Apakah artinya memang gerakan people power ini memberikan dampak apa enggak nih? Kan gini, yang namanya undang-undang itu kan produk dari interaksi beberapa variabel. Ya, pertama dari pemikiran partai-partai politik. Kita punya partai politik kan banyak multi partai kan. Masing-masing partai punya ideologi, punya kalkulasi, punya strategi ya. Nah, makanya kemudian setiap partai politik itu biasanya kalau dalam pembuatan undang-undang mengeluarkan yang namanya daftar inventaris masalah. Ya, kalau fraksinya ada 9, ya 9 versi biasanya. Jadi ada 9 pemikiran. Lalu kemudian ditambah dengan pemikiran-pemikiran dari luar ya. Baik yang sengaja dicari misalnya lewat katakanlah dengar pendapat gitu ya. Maupun ya memang yang diserap melalui interaksi dari anggota dewan dan partai politik. Nah, kesemua itu akan berinteraksi satu dengan yang lain. Baik dari segi konsep, teori, pengalaman maupun juga kekuatan partai politik yang dicerminkan oleh jumlah kursi. Akhirnya keluarlah yang namanya undang-undang sebagai sebuah produk legislasi. Dan pada titik ini saya mau mengingatkan loh bahwa dalam sistem demokrasi itu kekuasaan dibagi 3, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang membuat undang-undang adalah legislatif. Konstitusi kita tuh jelas, pasal 20, 20A, 21 yang memegang kekuasaan membuat undang-undang itu namanya DPR bersama dengan presiden. Dan mandat politik atau mandat rakyat itu adanya di legislatif dan di eksekutif. Nah, menurut Anda DPR proses dan presiden karena mereka yang dipilih. Yudikatif itu nggak dipilih. Oke, menurut Anda secara prosedural gitu Mr. Q, proses legislasi kemarin pasca putusan MK RUU Pilkada yang direvisi itu menurut Anda sudah mencerminkan kaidah-kaidah yang secara normal substansi belum? ya, kalau secara substansi menurut saya sudah benar. Pertama tadi kalau yang namanya undang-undang itu ada siklus. Yang kedua memang wilayahnya dari DPR. Tetapi kan begini, kita ini sudah terlanjur kadung bahwa yang namanya Mahkamah Konstitusi, dia itu sering menulis pasal-pasal. Gitu. Menulis pasal-pasal. Menurut saya ini kebablasan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Terlalu lama dibiarkan kenapa? Karena sudah dipraktekkan berulang-ulang kali. Sehingga kemudian dianggap benar. Nah kalau pernah dengar istilah salah kaprah, itulah salah kaprah. Salah kaprah itu salah yang dianggap benar. Artinya Anda mengatakan bahwa apa yang dilakukan MK selama ini salah. kaprah? Sebagai lembaga yudikatif dia kan harusnya cuma menerima atau menolak saja. Termasuk putusan 90? Ya semuanya. Saya ngomong begini bukan baru-baru ya, bisa dicek. Saya ngomong udah dari lama gitu. Jadi kalau MK itu dia membuat undang-undang, dia seperti laboratorium di rumah sakit yang tugasnya cuma menyatakan ini orang demam berdarah atau tidak. Tapi ini petugas lab melangkah terlalu jauh. Ngasih obat dia, bahkan nyuntik gitu. Itu wilayahnya dokter. Makanya saya sebut MK itu malpraktek. Karena dia mengerjakan hal-hal yang seharusnya bukan porsinya dia. Tapi ini nanti PR ke depan lah, revisi undang-undang Mahkamah dulu Konstitusi. yang soal usia pas Pilpres juga sama berarti. Semua, pokoknya di mana dia menulis norma itu menurut saya kebablasan gitu lah, kebablasan. Jadi, tapi ini kita bicara ke depan, kalau kita bicara praktek pada hari ini kan justifikasinya kan positif legislator. Judicial activism gitu. Padahal di sisi yang lain kan ada ideologi yang sebaliknya. Judicial restraint. Ya kan? Kemudian ada juga negatif legislator gitu. Dan kalau kita bicara konstitusi itu cuma ngomong gini, tugas Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nggak ada tuh nulis pasal-pasal. Sebetulnya begitu. Tapi ya ini. Ya coba diperbaiki oleh DPR dalam waktu yang sangat kilat. Iya. Menurut Anda nggak ada salahnya Problem DPR? soal proses. Kan ada misalnya apa tuh biasanya itu ada ya kalau yang buat undang-undang yang normal. Yang normal ya ada naskah akademik, ada dengar apa publik tadi apa uji publik gitu ya. Uji dengan publik segala macam dan seterusnya. Tetapi secara substansi menurut saya sih oke, nggak masalah gitu. Makanya tadi Pak Jokowi ya dia kan gimana mau ngomong wilayahnya masing-masing, ada wilayahnya masing-masing, ada yudikatif, ada legislatif. Nggak mungkin Pak Jokowi menyalahkan DPR, nggak mungkin karena itu tugasnya dia kok. Saya kenapa dibilang, Mas Kodari itu dulu tahun waktu keputusan 90 nggak protes. Loh, karena DPR-nya nggak bikin undang-undang kok. Kalau DPR-nya nggak bikin undang-undang, ya langsung berlaku. Tapi kalau DPR-nya bikin undang-undang, menurut saya ya bikin undang-undang gitu. Menurut saya. Tetapi ini kan sudah lewat. Sekarang tatapan mata kita ke depan.
Nah, kalau kita lihat tatapan mata ke depan, hemat saya ya yang akan dipakai adalah Mahkamah Konstitusi. Ya saya sendiri kan waktu baru keluar itu ditanya oleh media, saya ngomong ya udah kita ikutin apa kata Mahkamah Konstitusi. Tapi begitu DPR bergerak, iya DPR bener gitu. Nah DPR nggak jadi, ya sudah ke MK kan. Saya udah baca tuh ada beredar ini naskah draft PKPU yang mengacu kepada mengacu kepada keputusan MK nomor 60 dan 70. Jadi menurut saya sih confirm nanti bahwa hari Senin, saya juga udah dengar dari Pak Ahmad Doli Kurnia tadi wawancara di TV, jam 10 akan dalam rapat konsultasi KPU dengan Komisi 2. DPR ya, Komisi 2 itu akan membahas PKPU, draft PKPU yang dasarnya atau sumbernya adalah keputusan MK 60 dan 70. Yang kedua, hari ini Partai Gerindra sudah mengeluarkan surat untuk Ahmad Lutfi dan Taj Yassin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah. Artinya? Ya, sebelumnya kan ada wacana bahwa yang dicalonkan adalah Lutfi dan Kaisang Pangarep. Artinya ya bahwa ya Kaisang tuh nggak maju gitu. Dan kalau pakai ilmu terawangan ya nih ya, terawangan tanpa batu akik ya. Ya Mas Kaisang ini masih agak lama di Amerika, kan nemenin istrinya sekolah. Belum lagi istrinya barangkali nggak lama lagi kan melahirkan. Menurut saya riskan lah kalau harus bolak-balik dan seterusnya. Oh jadi akan sampai melahirkan? Nggak tahu ya sampai melahirkan atau tidak ya Mas Kaisangnya. Tetapi menurut saya pasti akan lewat dari tanggal 27, itu bukan terawangan 29. kalau Mr. Q, itu informasi dari keluarga. Terawangan. Informasi dari keluarga. Loh, kalau dukun bukan informasi, Oh, namanya intel. Kalau ini kan dukun. Jadi kalau dukun terawangan. Begitu, jadi konfirm lah bahwa dasarnya untuk pendaftaran 27-29 Agustus keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi pertanyaannya sekarang, siapakah yang dicalonkan oleh Ibu Mega sebagai calon gubernur di DKI Jakarta? Tahan dulu. Kita tanya dulu investor. Nanya apa? Berapa kilo ini barang? Ya, itu bagian dia kalau kayu. Gimana Anda melihat? Tadi Mr. Q bilang memang MK-nya sendiri udah offside sekali. Proses legislasinya meskipun singkat tapi secara substansi itu memang patut diacungi jempol, macam-macam lah. Lihat aja ke depan, Ya, lihat ke belakang depan. terus. Ya memang perdebatan soal MK ini kan cukup panjang ya. Dulu dikritik karena putusan yang 90 dianggap meloloskan orang yang tak cukup umur, kemudian cukup umur untuk maju sebagai kandidat presiden dan wakil presiden. Hari ini putusan yang 60 juga dikritik, offside. Dianggap mengotak-atik dan memberikan sesuatu yang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Ini kan perdebatan-perdebatan yang cukup panjang, memang pada level aspek hukum banyak sekali mazhabnya, tergantung bagaimana cara pandangnya. Cuman kalau saya agak sedikit mau lebih pada konteks ya, kenapa banyak demonstrasi, kenapa banyak protes yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa, aktivis, profesor dan akademisi. Saya kira sederhana, ini kan soal yang disebut dengan threshold. Saya ini dari dulu mazhabnya mazhab threshold. Kan ada barrier di mana partai ataupun calon itu dianggap dipersulit untuk maju. Satu nih, calon presiden, kemudian calon-calon kepala daerah. Dengan threshold 20%, termasuk juga ambang batas parlemen yang dianggap memberatkan partai. Itu semua kita perjuangkan dari dulu, Pak. Oleh karena itu, kalau kita menghitung rata-rata, putusan MK itu ada yang diapresiasi dan ada juga yang kemudian menimbulkan polemik dan kegaduhan, dan ada juga yang mengambang. Yang diapresiasi misalnya adalah ketika ada gugatan terkait dengan ambang batas parlemen, bukan lagi 4 tapi diturunkan, itu kan kabar baik. Iya kan? Nah, Diturunkan DPR tapi yang menurunkan DPR. Tapi MK bilang 4% inkonstitusional, silakan DPR betul. atur Nanti sendiri gitu. Artinya DPR tinggal menerjemahkan di bawah 4 itu berapa? Bisa 3,5, bisa 3, bisa 2,5 ataupun bisa dihilangkan sama sekali. Harapan kita sebenarnya ambang batas parlemen itu ya zero threshold. Mungkin dikembalikan seperti tahun 99 ya. Tergantung bagaimana teknis dan mekanismenya. Ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat untuk jadi calon gubernur, bupati, dan wali kota, itu diturunkan thresholdnya. Contoh di Jakarta, itu kan 20% harus DPRD. Diturunkan jadi 7,5. Orang seneng. Dan ini yang diuntungkan bukan hanya partai politik tertentu. Dan ini semua partai mestinya menyambut dengan baik. Karena ini memberi kesempatan kepada semua partai yang hari ini ngaku dizolimi,
gara-gara tak cukup kursinya dan nggak bisa maju. Ini belum pendaftaran ini. Tapi kan ini lagi nego-negoan nih, harga jadi hancur kan gara-gara ketok ini kan. Ini yang ramai. Deklarasi duluan ya. Kan Masalahnya 500, 400, tok. Partaiannya udah cukup nih bos, katakan 100 deh katanya. Harga rusak nih kayak pedagang telur kena operasi pasar telur ini nih. Malah nih ada katanya sebagian yang udah kasih minta balik harga. 100. Anda kan pakai harga lama. Ini yang merusak pasaran memang begini pada level praksis karena sudah banyak calon yang mendapatkan begitu banyak rekom, bukan hanya 20%, Pak. Ada yang hampir 100%. Tekor, Pak, calon tekor. Tahu begini cerita ngapain harus borong partai. Ini jalur ceritanya. Tapi pada level substansi ketika putusan MK ini sebenarnya ingin diturunkan. Udah kalau bisa revisi undang-undang pilkada jangan di 20% lagi dong. Saya nggak terlampau peduli siapa yang maju, partai yang maju, kita nggak terlampau peduli. Ini untuk pemilu di 5 tahun yang akan datang, pilkadanya, thresholdnya gini aja lah. Iya. Ini memungkinkan semua orang, semua calon lebih kompetitif. Sehingga calon yang muncul itu bukan 1 atau 2 tapi banyak. Kan substansinya di situ, Pak. Nah, kita berharap nih, kan sekarang ada gugatan juga ke Mahkamah Konstitusi bahwa ambang batas presiden jangan lagi 20%, turunkan dong 15, turunkan dong 10, kalau bisa 5, kalau bisa 0. Kan ini perjuangan-perjuangan yang sebenarnya akan kita kawal terus. Kenapa kemarin itu demonstrasi yang dilakukan oleh kita dan kawan aktivis hanya ingin supaya partai dan calon itu jangan dipersulit oleh gembok yang namanya aturan itu, Pak. Ya. Cuman kan pada level praksis ini kan dianggap menguntungkan salah satu calon dan dianggap merugikan calon. Misalnya kan ada dugaan dan tuduhan bahwa dalam pilkada kalau kita menggunakan undang-undang yang lama, ini kan misalnya PDIP ingin dikerdilkan, dikucilkan, tak diajak berkoalisi. Ya tonjolnya di Jakarta. Dengan undang-undang ini PDIP kemudian bisa diuntungkan, bisa maju. Kemudian Anies yang konon sudah wassalam, saya ngomong tuh wassalam, nggak punya tiket, ya mungkin lah masih bisa maju. Hanya satu pintunya melalui PDIP. Meski kita tahu bahwa jarak antara PDIP dengan Anies itu kan bainas sama wal lubang sumur. Antara langit dan lubang sumur jauh sekali, Pak. Nggak ketemu. Bukan cuma Anies yang wassalam, waktu kita di Juga wassalam. juga wassalam. Kita akan- break dulu. Nah, Oh iya. tetaplah bersama kami. kasih dulu iklan Dinda. Oke. Oke. Masih di Di sana Rapat lagi Kabinet mencoba Bayangkara. untuk Ada bertransaksi ya. Transaksi diskusi. Diskusi. Jangan, Bisa kalau mau sekarang. Ya, bos, setelah pelantikan aja. Jangan bocor. Jangan sampai bocor Sama nih. Mr. Q aja, kita cara pandang ini beda. Kata Mr. Q, ini jati yang dibonsai. Ini bagi kita besi ini dikeloin, Pak. Udah jarang, beda mazhabnya kita ini. Minimal di depan agak beda ya nggak Pak? Betul. Termasuk soal mazhab nih Mr. Q tadi bilang. Mazhabnya setelah RUU Pilkada ini batal udah pasti. Jangan spekulasi. Kita pakai MK. persyaratan MK. Dan Mas Kaisang jangan berharap bisa maju Iya, karena enggak. aturannya tidak Enggak ada. Comply. Anda percaya? Karena yang terbaru ini ada dari PN Jaksel, ada yang udah bikin surat katanya. Ya saya termasuk, Berapa kita bisa yakin dan percaya dengan saya 1000% yakin. Argumennya dua hal. 1000 ini Jadi di atas 100 ya? pernyataan Wakil Ketua DPR Profesor Dr. Sufmi Dasko bagi saya itu mengkonfirmasi ya bahwa revisi Undang-Undang Pilkada itu dibatalkan atau ditunda untuk pembahasan di masa yang akan datang. Ini kan kita taunya bahwa statement-statement elit kalau sudah disampaikan secara terbuka, apalagi beliau ini adalah pimpinan DPR, saya kira harus dijadikan sebagai acuan. Meski kalau saya sebenarnya masih berharap ada hitam di atas putih bahwa DPR tidak akan melakukan pengesahan-pengesahan terkait dengan rancangan undang-undang pilkada itu dalam waktu dekat. Kan begitu, Mas. Nah, yang kedua tentu terkait dengan apa yang disampaikan oleh KPU. Mereka ngomong kita akan bahas dengan Komisi 2. Hari Senin PKPU-nya akan keluar yang mengacu pada Mahkamah Konstitusi. Dua hal yang saya kira menjadi penebal, saya termasuk yang meyakini bahwa persoalan Kaisang, persoalan umur saya kira sudah selesai perdebatannya. Oleh karena itu ini yang harus kita jaga sampai pendaftaran tanggal 27, 28 dan 29 Agustus. Nah sekarang kalau saya selalu nantang partai-partai. Dari dulu partai ini kan teriak-teriak, Pak. Merasa ambang batas untuk mencalonkan calon gubernur, bupati dan wali kota dipersulit. Ini mudah kok sekarang. Berani tidak kau
memajukan calon-calon dan kadermu itu untuk bertanding. Menarik. Kan Opung begitu. Panda. Udah kayak Berani Opung tidak Panda. kau. Gitu ya. Kau ini Kulihat kau tipu-tipu kampung aja kau. nggak ngerti politik kau. Itu Bang Zulfan. Iya. Problemnya ketika kemewahan ini sudah ada, Diberikan. MK sudah Nggak diberikan, dipakai. mereka nggak pakai, Pak. Nggak pakai. Ketawain Mr. Q. Lagi-lagi. Zoom in dulu. Nggak dipakai. Ya soal ini lucu nih, coba coba. Karena Paksa ketawa. Gue kalau tukang kayu tuh takut gue ketawa tuh. Ngeri. karena partai-partai ini sudah terlanjur terikat komitmen dan janji dengan yang lain. Partainya sudah diborong, ya kan? Ingin masuk koalisi. Ya kemudian ada yang mungkin ya kelelahan secara politik menghadapi pemilu beberapa waktu yang lalu. Resource habis, SDM habis, logistik habis, calon juga kelelahan. Dan mungkin juga ada yang masih takut. Tiba-tiba ketua umumnya mengundurkan diri, Pak. Bisa saja begitu. Karena Ya namanya ini negara yang konaha-konaha katanya. Apapun masih bisa terjadi. Di kemungkinan soal bagaimana menuju pendaftaran di KPU itu akan segala sesuatu masih sangat mungkin. Oleh karena itu terlepas dari apapun, kalau saya selalu berharap ini pembuktian bagi partai politik. Kalau mereka selama ini bukan hanya teriak-teriak, ada barrier yang kemudian menghalangi, mereka memajukan calon, buktikan dong. Kalau Anda tidak takut pada siapapun, Anda tidak takut dengan kekuasaan, Anda tidak takut dengan kepentingan koalisi Diki misalnya, majukan calon terbaik Anda di 545 kabupaten, kota, dan provinsi. Mantap tidak? Perjalanan ini sudah berjalan. MK sudah memutuskan angin segar bagi demokrasi, hadiah terindah bagi hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Merdeka. Ayo dong. Merdeka dan Allahu Akbar. Menteri Agama, Bos. Wartawan. Harus merdeka, kalau enggak keluar. Iya. Berani nggak nurut? tepuk tangannya kayaknya kurang. Tepuk tangan dong. Jadi gimana? Mr. Q. Mr. Q, tanggapi. Ini Kayaknya- soal partai-partai ini nih. Privilege-nya kayaknya Enggak nih. banyak nggak dipakai nih kalau kata Hadi. Ini kan ada dua isu ya pada hari ini. Pertama, betul nggak dipakai keputusan MK itu atau tetap misalnya revisi Undang-Undang Pilkada berjalan. Saya kira confirm lah bahwa yang dipakai adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, implikasi dari keputusan tersebut terhadap dinamika koalisi. Saya di tempat yang lain sudah mengatakan sulit kita mengharapkan perubahan yang besar dari keputusan MK ini. Karena apa? Karena proses politiknya sudah sangat mengerucut. Ya, PDI Perjuangan itu sudah memutuskan calon mereka di 475 kabupaten kota. Ya, dari 545 itu sudah lebih dari 85%. Gitu. Jadi praktis yang belum diputuskan ini sisa-sisa saja. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak juga perubahan yang bisa terjadi akibat dari Mahkamah Konstitusi. Walaupun ya perubahan-perubahan yang masih bisa terjadi itu di wilayah-wilayah yang ya rame, khususnya di Jakarta. Yang tadinya cuma 2 paslon, Ridwan Kamil dengan wakilnya, melawan dengan Dharma Pongrekun Kunwardana, pada hari ini kan memunculkan kemungkinan ada calon yang ketiga. Gitu. Dari PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan. Yang kalau kita lihat statement-statement dari Ibu Mega pada hari ini mengenai Anies Baswedan, naga-naganya bukan Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan dipertanyakan, kemana aja kan begitu. Mau nggak diatur? Yang kedua, mau nurut nggak? Oh iya, Bukan mau diatur. diurut nggak? Salah saya, benar. Mau nurut apa enggak? Gitu. Iya. Ya, nah sebetulnya pertanyaan mau nurut apa enggak itu menurut saya itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh Anies atau jangan-jangan sebetulnya itu adalah menggambarkan sikap Anies yang sudah diberikan oleh Anies yang kira-kira sebetulnya nggak mau nurut gitu. Ya saya pada kesimpulan yang kedua ini karena apa? Karena utusan katanya udah dikirim sebetulnya ketemu dengan Mas Anies, siapa tuh? Ahmad Basarah. Gitu. Jangan-jangan setelah utusan ketemu dengan Mas Anies ternyata nggak mau nurut. Gitu. Itu yang akhirnya Bu Mega sebenarnya bukan pertanyaan, Bukan tapi pertanyaan, Bu Mega for your pernyataan info. itu. Nadanya pertanyaan, isinya adalah pernyataan. Nah, itu. Atau mungkin ini sebenarnya ngomongnya kasusnya Mas Anies. Tapi pesannya ke orang lain.
Ya Bisa juga gini, tuh. Bisa juga tuh. Bisa juga tuh. sikap terhadap Mas Anies itu adalah pengalaman terhadap orang lain. Belajar dari pengalaman. Iya. Kan ada yang mengatakan gini, lo kader itu kan belum tentu nurut, makanya lebih baik orang luar. Saya balik lagi, kalau kader aja nggak nurut, apalagi orang luar. Secara logika ya. Iya. Dan pada hari ini kan PDI Perjuangan ditantang untuk membuktikan dua postulat dia yang paling sering dia sampaikan. Pertama partai kader, yang kedua partai nasionalis. Katanya partai kader. Ya kalau ada Anies, ada Ahok, pilih siapa? Ya harus Ahok dong, karena dia kan kader kan. Gitu. Anies kan bukan. Nah yang kedua, Ahok sendiri elektabilitasnya juga tinggi. Kalau kayak di Sumatera Utara, mengajukan Edi Rahmayadi bukan kader, mungkin masih masuk akal, karena kadernya nggak punya elektabilitas. Tapi kalau Ahok kan punya elektabilitas. Yang kedua, soal partai nasionalis. Apa mungkin PDI Perjuangan mendukung kandidat yang tahun 2017 saat dia menang pidatonya itu ini kemenangan kaum pribumi, kan begitu. Buat PDI Perjuangan nggak ada istilah pribumi non pribumi. Pokoknya selama Anda warga negara Indonesia, mau Anda matanya belok, matanya sipit, mau agamanya apapun juga, mau rambutnya keriting, rambutnya lurus, ya warga negara Indonesia, titik. Nggak ada lagi tuh istilah-istilah pribumi. Menurut saya itu apa tadi? Jaraknya antara langit dan sumur. Sumur, bahkan di bawahnya lagi ya. Itu jauh sekali. Gitu. Meskipun elektabilitasnya Mas Anies sangat menggiurkan untuk mengantarkan PDI kepada kemenangan. Iya. Ditambah lagi dinamika yang terjadi sekarang gitu. Ya, tapi PDI Perjuangan itu partai yang kualitatifnya memang lebih tebal dibandingkan dengan kuantitatifnya. Kalau pengalaman selama ini ya. Jadi banyak kasus. Kayaknya banyak tahu tentang PDIP abang ini. Oh iya. Saya banyak tahu dengan semua partai. Iya. Jadi saya udah tahu bahwa Bang Zul akan jadi ketua umum lagi sebelum kongres dimulai pada hari ini. Kalau PKB? Hah? Kalau PKB? Kalau PKB nyaris-nyaris lah. Nyaris apa nih? Nyaris yang mana Apa? nih? Geser tipis-tipis. Silahkan fantasi masing-masing. Kan silahkan diisi aja kan, nyaris titik-titik kan. Diisi aja sendiri gitu. Jadi Anda masih berpikir bahwa Bu Mega tetap akan mempertahankan prinsip-prinsip yang selama ini beliau kemungkinan begitu. Apalagi kalau di Jakarta ada satu individu yang agak dekat di hatinya dia, itu Ahok gitu. Beberapa kali kan kita lihat dalam acara-acara penting, Bu Mega turun dari mobil itu bertiga dengan Ahok, satunya lagi Mas Nanan. Gitu. Kan bayangkan, ini Mas Nanan, ini Ahok deketnya kayak gimana kan gitu kan? Dianggap anak berarti nih. Iya, udah dianggap anak itu, udah deket banget gitu. Anak-anakku kalau Mega manggil kan. Kalau Bang Surya? Saya terus terang saya jadi ingat ya, waktu pilkada pertama kali itu, tahun berapa tuh, di 2005-2006 di Jawa Timur. Pak Cipto itu surveinya kecil banget. Mantan sekjen PDI Perjuangan ya, pada masa-masa, bukan PDI Perjuangan, PDI bahkan pada waktu itu tetap diberikan rekomendasi oleh Ibu Mega. Ganjar kecil waktu itu. Ganjar kecil, ya tetap dicalonkan. Banyak lah, Jawa Barat. Tapi Mbak Puan kecil yang diberikan Ganjar. Nah, kader juga soalnya. Iya, sama-sama kader. Kan begini, kalau Anies dan Ahok itu satu kader, satu bukan. Tapi kalau dua-duanya kader, ya tentu yang elektabilitasnya tinggi yang diberikan kesempatan. Itu yang pola selama ini. Iya, dan kalau ada kader, ya ada kader dan yang surveinya rendah, tapi kalau dekat di hati bisa dimajukan. Tapi ini Bang Adi Pray, kalau melihat situasi terkini, ngelihat ada upaya dari DPR yang mana itu tadi ditunda untuk periode ini, mungkin di periode berikutnya akan ada revisi gitu ya. Ketika Adi Praetno sudah masuk pemerintahan. Ini bisa dimaknai kekalahan bagi Pak Jokowi nggak sih menurut Bang Adi Pray, bahwa Pak Jokowi udah nggak sama elit politik udah mulai ditinggalkan gitu. Dengan adanya hal itu. Mungkin boleh dijawabnya usai jeda dulu. Karena kita akan kembali usai jeda. Kita ini cocok sekali karena kita mau beli rokok di Warung Madura. Iya. Break dulu Dinda. Ya kan langsung ke Anda Presiden. Apalagi. Itu tadi. Ulang dikit lagi.
intinya. Oh, ini orang-orang ini udah ninggalin saya apa belum nih? Kata Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi. Kalau ninggalin ya tidak lah. Tapi bahwa saya melihat kayaknya ada kecolongan di putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena ini adalah putusan yang saya kira ini merusak konstelasi politik secara umum. Terutama upaya untuk membuat kimplas ya. Dan upaya-upaya untuk meninggalkan PDIP sendirian itu tidak terjadi skenario ini. Anggaplah misalnya ada yang mengatakan bahwa ini sengaja diloloskan ya, supaya tidak ada permainan yang sempurna. Bagi saya ini terlampau berisiko, Pak. Ya. Artinya apa? Kalau memang ini sengaja dibiarkan lolos, ini berbahaya karena satu, PDIP dulu misalnya yang dipersepsikan tak bisa maju, selain hanya dikucilkan tapi tak bisa maju, ini bisa maju buktinya di berbagai tempat. Dulu Anies yang kemudian dianggap kartu mati sudah dijauhi oleh semua partai politik. Per hari ini dengan adanya putusan MK bisa jadi ini barang untuk berlayar kembali meski pintunya melalui PDIP. Oleh karena itu sebagai bentuk antisipasi dari kecolongan itu, maka kalau saya melihat dari jauh maka muncullah yang kemudian revisi Undang-Undang Pilkada yang super kilat, Pak. Ini nggak masuk prolegnas ini barang, prolegnas 2024 nggak masuk. Tiba-tiba kemudian dikebut dalam hitungan 6 jam 7 jam jadi revisinya yang direvisi cuma 2 poin. Dan kemudian besoknya akan diparipurnakan. Itu pun dibatalkan gara-gara aksi protes dan demonstrasi yang masif terjadi di berbagai tempat. Saya termasuk yang meyakini kalau tak ada protes dan demonstrasi, rasanya ketok palu ini barang, Mbak. Artinya apa? Pressure politik yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa, civil society, dan para akademisi terbukti ampuh membuat kenapa pengesahan ini ya pertama dipending, yang kedua kalau soal quorum dan nggak quorum ini kan gampang, Pak. Karena hampir 90% kekuatan politik parlemen saat ini adalah pro dengan pemerintah. Nah coba dijawab dulu pertanyaan Pak Presiden. Yang ini mana? menandakan Pak Jokowi sudah kehilangan atau ditinggal kekuatan-kekuatan politik yang tadinya bersama beliau apa? Enggak, ini menunjukkan kegagalan konsolidasi politik Pak Jokowi untuk bisa karena ini ada pernyataan juga dari Arteria Dahlan yang bilang bahwa ada andilnya Prabowo Subianto nih untuk kemudian terjadi pembatalan juga terkait revisi undang-undang ini. Bukan saya ngomong ya, Arteria kalau Dahlan itu ini sudah permainan elit ya. Kita nggak tahu bagaimana konstelasi yang sesungguhnya. Tapi memang konsolidasi di berbagai kelembagaan, konsolidasi di elit-elit partai, sepertinya memang tidak terlampau solid ini menjelang pergantian 20 Oktober. Sorry itu saya harus kita katakan bahwa sekecil apapun semua persoalan di lembaga kenegaraan ini kan mestinya terdeteksi. Saya khawatir karena saking fokusnya misalnya ini menghadapi pergantian kepemimpinan, hal-hal yang sifatnya teknis dan ini tidak terlampau menguntungkan kekuasaan politik hari ini itu kecolongan. Bagi saya MK ini kecolongan, Pak. MK 60, MK 70 itu kecolongan karena ini satu menutup peluang Mas Kaisang itu untuk bisa bertanding, yang kedua ini memungkinkan begitu banyak partai politik. Atau mungkin nggak karena ada dugaan nih Pak Anwar Usman dipetun, habis itu gugatannya diterima karena pengangkatan Ketua Hakim MK Soehartoyo ini tidak sesuai dengan prosedur. Ya Karena mungkin ada konflik itu gitu. Di mungkin MK. begini cara menjelaskannya. Mungkin hakim MK ini ingin menebus dosa politik dalam tanda kutip yang beberapa waktu yang lalu menimbulkan kegaduhan luar biasa. Terutama putusan 90 terkait dengan syarat minimal umur calon presiden dan wakil presiden. Artinya apa? Dengan putusan ini seakan-akan MK itu dianggap ihdinas siratal mustaqim. Sudah kembali ke jalan yang benar. Memutus sesuatu yang dianggap sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Apa? Mengurangi threshold untuk pencalonan gubernur, kemudian wakil gubernur, kemudian bupati, wali kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang kemudian membuat kenapa begitu banyak orang demo mengawal putusan MK. Jangan lagi bagaimana gembok soal yang mempersulit partai nyalon itu kemudian dikembalikan atau dianulir hanya dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang dikebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi ini nggak ada hubungannya sama konflik internal ini menurut Ya intinya bahwa hakim MK ini kan orang pintar, orang hebat ya, dan tidak bisa didikte oleh siapapun. Bahwa dulu mungkin, tapi ini kan menjelang pergantian kekuasaan, pastinya ada sesuatu yang terjadi, Pak. Ada migrasi, ada pergantian, dan pengaruh-pengaruh politiknya pun juga harus mulai kelihatan kemana bandul kekuasaan ini mengarah. Saya kira putusan Mahkamah Konstitusi ini kan tidak lahir dalam ruang hampa. Hakim-hakim yang memutuskan ini pasti berhitung secara politik. Bagaimana prospek dan masa depannya ke depan. Saya kira ini sudah dikalkulasi secara matap dan secara utuh. Mungkin para hakim MK yang memutuskan ini sudah mulai melihat ada hilal politik.
bahwa matahari di masa lalu sudah mulai terbenam dan akan muncul matahari baru ya kan tanggal 20 Oktober itu. Mungkin namanya kita orang jauh, Pak. Kalau Mr. Q orang dalam mungkin lebih valid dan lebih sahih. Jadi udah mulai gini-gini ya, Pak dia. Berapa nih ya? Bukan, ini kayu apa besi nih? Silakan Mr. Q ditanggapi. Apa yang ditanggapin? Elit friksi di Sudah mulai antara terjadi. Dan Pak Jokowi rasanya udah mulai kehilangan tadi Terbenam kalau katanya kesetiaan. tadi. Terbenam. Kalau Kecolongan. enggak ya, Pak Gagal Pak- mengkonsolidasi. Kan gini, ini kan keberlanjutan. Karena itulah kemudian dukungan kepada Pak Jokowi ini satu paket dengan dukungan kepada Pak Prabowo. Dan saya tahu persis elit juga masih sangat mendukung Pak Jokowi. Kalau bicara soal proses-proses yang terjadi kemarin, ya seperti saya bilang bahwa partai politik sudah punya rencananya sendiri, punya ritmenya sendiri. Bagaimana kemudian pemerintahan ke depan itu menjadi suatu armada ya, dan bagaimana ada katakanlah linearitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kita kalau bicara kenegaraan itu kita bicara sisi demokrasi, teknokrasi, dan itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahwasanya kemudian ada evaluasi terhadap respon masyarakat, ya biasa lagi. Ya namanya DPR kan dia nggak tertutup terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Gitu. Jadi ya yang saya lihat juga kemarin yang disoal adalah DPR. Kenapa ini ngambil atau menutup ruang bagi calon-calon yang bisa muncul akibat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah itu pun DPR juga sebetulnya menahan diri juga karena apa? Seperti saya bilang, sebetulnya MK kebablasan karena selama ini telah mengambil peran untuk menulis undang-undang yang notabene adalah wilayahnya legislatif, bukan wilayahnya yudikatif. Tetapi ini kan proses yang sudah bergulir dan artinya semuanya beradaptasi. Kalau pakai istilahnya rilisnya Hasan Nasbi, ini vibrant democracy gitu, demokrasi yang hidup. Ya eksekutif bekerja, legislatif bekerja, masyarakat juga bergerak, dan ya menurut saya happy ending dalam pengertian bahwa ya kita ketemu dengan suatu titik di mana pada hari ini ya proses akan berjalan ke depan. Mr. Q izin, materi demonstrasi kemarin kurang lebih cuacanya gini. Satu, demokrasi sudah dibegal, sudah dijarah lah kurang lebih begitu. Dan narasi atau sentimen yang dikeluarkan oleh para demonstran itu banyak sekali mengarah kepada Pak Jokowi Dan keluarganya. dan keluarga untuk anak, keluarga gitu-gitu. Itu yang kemudian terus diulang-ulang gitu. Mr. Q melihatnya bagaimana? Saya melihat isunya lebih beragam daripada itu. Mungkin kan gini, kita tuh we see what we want to see, sometimes begitu. Kalau saya ngeliat sih variasi isunya sangat banyak, macam-macam partai politik, partai DPR, dan terbanyak kalau saya melihatnya ke sana. Nah, bahwasanya kemudian ada yang menyebut Pak Jokowi dan seterusnya, yang turun ke jalan juga kan beragam juga. Tidak semuanya mahasiswa, gitu. Ada yang bukan mahasiswa, ada yang gayanya mahasiswa, gitu. Macam-macam juga. Jadi kalau saya ngelihat kemarin itu adalah dari berbagai macam kelompok yang fokus utamanya adalah soal keputusan MK vis-a-vis dengan DPR. Gitu. Antara ingin calon yang banyak dengan calon yang menggunakan aturan yang lama. Biasa aja. Dan buktinya begitu DPR bilang nggak jadi gitu, langsung tensinya kan turun dengan luar biasa. Kalau ada soal-soal yang lain, walaupun sudah dikatakan batal oleh DPR, ini masih jalan terus gitu loh. Kan enggak, begitu DPR bilang enggak, ya sudah. Hari ini kita lihat nggak ada lagi demo di depan DPR yang sampai kemudian minimal nggak sampai macet dan seterusnya. Di daerah-daerah juga jauh menurun. Dan menurut Anda jauh dari layak untuk menimpakan kesalahan atau kebencian kepada Pak Jokowi gitu? Ya kebencian dalam konteks itu ini. Atau ketidaksukaan itu ya biasa kan. Kan tingkat kepuasan tertinggi Pak Jokowi kan 82%. Sangat-sangat tinggi. Tetapi 20% juga banyak. 20% juga banyak. Dan kita tahu bahwa yang tidak puas di kalangan kelas menengah misalnya itu proporsinya lebih besar. Karena kan kelas menengah lebih riuh lah dibandingkan dengan kelas menengah. Dan ya kita lihat juga dari platform yang rame atau riuh itu kan X. Ya di TikTok nggak begitu, di Instagram lebih kurang. Dan di X itu adalah
orang-orang yang memang punya artikulasi yang lebih kuat dibandingkan dengan media-media sosial yang lain. Biasa aja. Ini adalah bagian dari sebuah proses. Tapi gini Mr. Q, kalau melihat gini, artinya ya ini dianggap sebagai sebuah ini nggak bagi Kim Plus gitu ya, kegagalan upaya untuk membangun desain politik nggak? Paling nggak begini, it's a bumpy road gitu ya, atau ada jalan bolong, jelas gitu kira-kira begitu. Yang harusnya smooth pengennya. Iya, tapi seperti saya bilang bahwa 85% sebetulnya konstelasi itu sudah terbentuk. Nah, kalau kita bicara Jakarta, sampai hari ini saya belum lihat tondo-tondo bahwa partai politik yang tergabung di Kim akan bubar jalan kan gitu. PKS kan dengan cepat mengatakan kami tetap mendukung Anies. Partai Gelora yang Partai Gelora yang dianggap sebagai biang kerok. PKS. Nggak sengaja urusan ini kan, gitu kan. Itu juga tetap masih mau di dalam gitu loh. Iya kan, nggak ada kemudian mau keluar, nggak juga dinyatakan, lu bikin gara-gara lu keluar aja, nggak ada juga. Karena semua prosesnya udah terjadi dan ingat sebetulnya pertarungan yang sesungguhnya itu bukan di sini, pertarungan sesungguhnya nanti pada bulan November itu, ya pada saat pencoblosan itu. Jadi ya cerita ini belum selesai. Ceritanya belum selesai, jauh dari selesai kok. Ya kan calon daftarkan akhir Agustus ini, akhir September ditetapkan. Habis itu masuk masa kampanye, coblosannya bulan November. Nah, itulah baru kemudian sesungguhnya. Tapi komitmen akan menjaga, mengawal putusan MK ini sudah sangat besar di pemerintah dan DPR menurut Mr. Q berarti ya? Kalau saya yang ditanya ya, proses-proses politik yang terjadi sekarang itu pasti sebetulnya concernnya dan rancangannya itu untuk pemerintahan yang akan datang. Bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kenapa? Ya Pak Jokowi itu udah di ujung. Semua yang dikerjakan sekarang ini adalah pondasi untuk 5 tahun yang akan datang. 2 bulan untuk 5 tahun. Mau itu reshuffle kabinet, mau itu penyusunan anggaran, mau soal undang-undang, mau penempatan posisi-posisi politik. Itu adalah matanya melihat 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi kalau menggunakan kacamata, wah pada hari ini menurut saya itu salah. Melihatnya itu ke depan. Gitu. Oke, Bang Adi, ini sebelum kita berpindah ke Kiai Guntur Romli yang sudah ada di pinggir lapangan, ini udah siap lagi pemanasan ya. Kembali ke Mas Anies tadi soal Jakarta lah, Jakarta akan jadi medan pembuktian sebenarnya. Apakah ada gunanya putusan judicial review MK ini bagi kandidat lain di luar RK dan Dharma Pongrekun? Anda ngelihatnya gimana? Ya, saya kira memang kenapa yang menjadi ramai soal putusan dari Mahkamah Konstitusi ini kan seakan-akan dieksklusi dan seakan-akan hanya disimplifikasi hanya persoalan PDIP dan Anies Baswedan di Jakarta, Pak. Kan kalau dengan adanya koalisi gemuk kayak gini, kalau kita mengacu pada undang-undang yang lama, PDIP bukan hanya dikucilkan, tapi nggak bisa maju. Tapi dengan adanya MK, PDIP boleh dikucilkan, tapi bisa maju dan bisa melawan. Menariknya adalah ketika PDIP dikaitkan dengan soal kemungkinan akan berkongsi dengan Anies Baswedan maju di Pilgub melawan kubu yang diusung oleh Kim, RK, dan Pak Suswono. Saya selalu mengatakan, kalau PDIP dengan Anies Baswedan jadi berkongsi, jadi berkoalisi, ini akan menjadi elemen of surprise dalam Pilkada Jakarta dan menarik terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kenapa begitu? Karena antara PDIP dan Anies ini saya anggap sebagai dua eksponen yang sama-sama mengalami satu peristiwa politik yang serupa. Apa? Sama-sama dikucilkan. Sama-sama tak diajak dalam koalisi besar. Oleh karena itu kalimatun sawa, common platform, kesamaan nasib ini yang akan mempertemukan mereka. Ini kalau bersatu dan kemudian melawan kekuatan politik dari Kim, menarik Pak. Tapi kalau kawin antara PDIP dan Anies ini tidak terjadi, tak terlampau menarik juga di Jakarta. Tapi mau kira-kira menurut prediksi Anda, prediksi ini analisis nih, Anies mau nurut nggak? Kalau Anies tertarik ingin jadi gubernur Jakarta, wajib hukumnya nurut. Iya, kalau pengen jadi gubernur. Kalau ingin jadi gubernur, karena satu-satunya pintu
ada di PDIP. Kalau Anies tak nurut, ya wassalam yang kedua kalinya ini kesempatan untuk maju. Bisa nggak kita simpulkan gini, misalnya kalau tiket boarding pass Ibu Mega diberikan kepada Mas Anies, bisa nggak disimpulkan bahwa artinya Mas Anies sudah nurut dengan Bu Mega? Sangat bisa. Kalau nggak nurut ngapain? Bu Mega apalagi ngomong, ngapain gua Gini diatur-atur untuk Bukan nurut istilah yang tepat itu. Kan Bu Mega yang bilang nurut. gini. Petugas partai. Artinya apa? Anies jadi petugas partai, mau nggak? Itu pertanyaannya. Ya, jadi ketika Anies dibicarakan di internal PDIP, bagi saya ini bonus, Pak. PDIP kan dari dulu sama Anies ini kan anti betul. Ini makhluk apa ini? Wabil khusus Guntur Romli ini kan. Oh, ini dulu. Jangan diskusinya ini dan dilanjutkan kalau ada Guntur Romli di sini. Bentar dulu, belum ada orangnya. Saya harus lanjutkan, ini harus tuntas. Harus tuntas ini, harus tuntas. Anies itu di internal PDIP, jangankan mau diajak komunikasi, disebutnya pun haram, Pak. Kalau Wabil khusus oleh Guntur Romli, Al-Mukarram, Kiai dan Gus Guntur Romli. Kan kita tahu statement-statementnya. Artinya apa? Ketika Anies dikaitkan dengan Pilgub Jakarta dari PDIP, katanya sudah ada komunikasi, Masinton menegaskan akan daftarkan Anies ke KPU. Bener banget highlight ini. Jadi saya pikir ya, orang yang harus diperhatikan itu adalah respon Ahok terhadap Anies dicalonkan PDIP. Salah. Kita harus perhatikan respon Guntur Romli terhadap pencalonan Langsung aja nanti kita tanyakan langsung kepada sosok yang dinanti. Tapi sekarang terima kasih dulu kepada Mr. Q sudah bergabung bersama rapat kabinet bayangan kali ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali. Langsung kita tanya. Dinda. Jangan kemana-mana. Masih di rapat kabinet bayangan yang ditunggu-tunggu. Udah langsung datang, silakan diperkenalkan Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Ya, ini Kepala BPIP Bayangan. Ya. Khusus pembina Paskibraka. Kena reshuffle berarti. Kemarin kan Menteri Agama. Iya, Sebenarnya udah dua-duanya Menteri Agama ya. Oh, kena reshuffle berarti ya. Tadinya mau kita munaslup. Kita kembalikan lah kasihan kan waktu itu ada at interim waktu dia lagi. Wajib hukumnya Anies untuk pakai baju merah. Amer. Anies merah. Sementara katanya di sebelahnya tadi ini kata Pak Menteri Agama, Anies itu udah wassalam katanya. Nah, jadi yang benar tuh Amer apa wassalam? Kita langsung tanya aja nanti bersama dengan Ya udah, Mas Menteri Guntur kita. Romli. Iya, Mas Guntur Romli ya kan. Jabatannya belum tadi. Udah, Kepala Ketua BPIP. BPIP. Oh, Itulah, berani-beraninya jadi kadang-kadang nih. Saya kurang- agak-agak kurang fokus nih soalnya harus kebagi fokus-fokus saya kayak kemarin ya. Waktu lagi ada aksi besar-besaran ya kan di gedung DPR, di sejumlah daerah di tanah air. Ada juga yang membagi fokus saya ketika tiba-tiba menyatakan rekomendasi. Konferensi pers tiba-tiba. Siapa? Ini dia ada Ibu Mega. Karena di tengah masifnya unjuk rasa PDI Perjuangan kemarin langsung mengumumkan calon kepala daerah Iya. di Pilkada 2024. Kita langsung dengerin nih. Tapi pasang, aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong. Tuh, jadi intinya mau nurut nggak? Gimana sih posisinya Amer ini udah di mana nih sekarang? Iya. Amer. Anies merah. Anies merah. Anies Banteng. Wah, aban. Ateng. Ya, Anies Banteng. Jadi gini, kemarin itu memang Silakan, Mas Guntur Romli, Baswedan. iya pidato ibu itu. Jadi waktu mau masuk itu kan ada spanduk dukungan untuk Anies di kantor DPP PDI Perjuangan. Satgas hitam ini siapa? Ya, maksud cakrabuannya kan pakaiannya kan hitam-hitam gitu kan. Nah di situ kata ibu ya kalau memang mau minta dukungan jangan kayak gitu, jangan pakai spanduk, jangan apa gitu. Jadi harus datang baik-baik, alias ya masuklah PDI Perjuangan. Itu kan pesan untuk Mas Anies dan pendukungnya.
Intinya sampai sekarang kita masih terbuka ya untuk Anies Baswedan seperti yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto. Tapi ya tentu saja kan ada syarat-syarat bahwa paling penting itu adalah bagaimana bisa memahami ideologi partai, visi misi dari partai, dan kemudian ya tentu saja tawaran untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Karena kita harus menegaskan bahwa kursi 15 kursi di DPRD PDI Perjuangan itu kan berkat kerja keras para kader. Jadi lumrah dong ketika kamu mau dapat dukungan maka harus menjadi kader PDI Perjuangan. Kalau enggak, ya kan banyak sekali kader-kader PDI Perjuangan di Jakarta ini yang punya reputasi yang bagus, yang lebih lama. Ya, Prasetyo Edi misalnya. Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, kemudian tokoh-tokoh yang lain seperti yang disebut seperti Ibu Risma dan sebagainya kan pernah disebutkan juga nama-nama tersebut. Mas Hendy juga ya. Ya Mas Hendy. Prasetyo Edi. Jadi ya Mas Pras untuk wakil misalnya kan. Iya kan. Jadi sudah benar tadi. Kalau, Wajib, Bapak. wajib untuk masuk PDI Perjuangan agar mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan. Nah setelah masuk apa? Nanti akan ikut sekolah partai, ada ideologi partai dan sebagainya. Itu Akan jadi petugas partai juga nggak nanti Mas? Petugas partai kan dalam arti yang positif, ya kan? Pak Jokowi menjadi petugas partai PDI Perjuangan bagus sekali. Tapi ketika dia melawan jati dirinya sebagai petugas partai, seperti setahun belakangan ini saya kutip dari Rai ya, bukan dari saya. Sahabat kita Rai Rangkuti menyatakan ketika Pak Jokowi mengingkari jati dirinya sebagai petugas partai, dalam arti ideologi partai harus diwujudkan, memperhatikan wong cilik, kemudian dia lupa merasa sebagai kalau kata Bahlil sebagai raja Jawa, ya, yang hanya memperhatikan ambisi politik keluarga. Dia menjadi pemimpin yang kita tahu sekarang banyak demo, banyak kecaman dan sebagainya. Jadi dalam arti yang positif, nurut maksudnya ibu itu adalah nurut kepada ideologi, kepada visi misi partai, kepada apa yang harus dilakukan oleh partai atau kepedulian terhadap wong cilik ya. Kalangan marhaen kalau pakai bahasanya Bung Karno, ya di situ. Kan ini kan lumrah saja kalau mau dukungan jadilah kader yang baik. Kemudian perjuangkan ideologi dan visi misi partai. Artinya kalau udah mau nurut, udah mau dimerahin gitu ya, kata-katanya udah mau amer tuh tadi Anies merah. Yang ada di masa-masa lalu, yang membayang-bayangi, terutama salah satunya di 2017 itu dilupakan begitu saja sama Bu Mega? Ya ketika itu sudah menjadi kader kan berarti dia harus menjadi lembaran baru. Istilahnya kan menjadi mu'alaf. Dikalibrasi ya. Kalau sudah mu'alaf Bisa kan. juga nih. Kalau sudah mu'alaf maka yang sebelumnya kan sudah selesai. Ya kan? Makanya kita sebut harus menjadi kader. Ya. Itu pentingnya. Karena ketika dia sudah menjadi kader berarti kan ideologinya berubah. Ya kan dalam arti itu kan. Kemudian kita tahu sekarang saya sudah tulis di medsos saya. Mas Anies sekarang menarik. Menarik kenapa? Karena ada dua hal. Pertama karena ditinggal oleh PKS, yang kedua dia sudah ditinggal oleh Habib Rizik. Jadi menarik dong. Jadi Anies itu kembali kepada sebelum Pilkada DKI. Kembali ke kita. Ketika menjadi jubirnya Jokowi ya, tahun 2014 kan, menjadi sosok yang moderat. Ya kan? Jadi kita kan harus melihat perubahan-perubahan itu. Apalagi dia menjadi kader PDI Perjuangan sudah top lah paten itu. Asyhadu alla Ilaha illallah. Anies mualaf. Baru ini. Spanduknya udah bukan Anies merah, Anies lagi. Pak Kiai Benar. Gimana sama Menteri Agama dengan kata mualaf ini gimana? Ini langsung ada yang kirim ke WA saya ini. Anies pakai jas PDI. Boleh di zoom dulu. Coba zoom in. Ini beneran nggak tuh? Ini Nggak editan. Tunggu. Hasil editan itu, Tunggu Pak. bentar. Ini wajahnya Anies, badannya Bambang Pacul. Bentar, pertanyaan saya ini editan apa benar-benar udah foto begini? Ini editan. Enggak, itu pertanyaannya. Ini editan apa harapan? Ya. Bentar, ada lagi pertanyaan harapannya siapa nih? Ya. Ini break dulu apa gimana Dinda nih? Kita break dulu kali ya. Belum terlihat. Break Biar terus makin, ini. ya. Mau ngomong dulu kita Sabar ini. dulu, Aduh. sabar Iya, dulu. nanti kepotong panjang Anda baru Anda baru bismillah udah langsung dipotong break, lebih baik kita kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Pak Kiai. Iya, jangan main gas-gas dulu nanti offside kan. Omongan di belakang offside ke depan ini. Nanti komentar Anda ultra petita. Ya kita Ini bikin norma baru ini. silakan. Langsung Ateng atau Amer ini kan mualaf. Oh iya. Atau Anies Mualaf. Nah, Ya memang kalau memang Ateng atau Amer ya, Atau Alaf. Anies Merah atau Anies Banteng, ini kan bagian dari betapa cairnya politik kita. Cuman saya membayangkan nanti kalau betul Anies diusung oleh PDIP, Gus Guntur Romli dan PDIP yang lain dari dulu nyerang begitu agresif ke Anies itu, selama 4 bulan ke depan tuh penuh sanjung dan puji. Ini adalah gubernur yang paling mantap di Jakarta, bukan gubernur omon-omon ya kan. Hampir tiap hari tuh kan puja-pujinya. Saya ngebayangin itu Pak. Ya inilah politik kita. Kalau dulu kan agresif nih Bang Guntur dan yang lain. Tapi kalau memang ini kejadian luar biasa. Ini adalah peristiwa politik yang saya kira anggap keajaiban juga ini di dunia Pak. Termasuk di Indonesia. Nah yang kedua, sekalian aja kita kasih dalilnya. Kalau Gus Guntur ini bilang Anies ini mualaf kalau bergabung dengan Merah, ini berarti ihdinas siratal mustaqim. Sudah kembali ke jalan yang benar ini Anies Pak. Karena memang DNA Anies itu adalah Muslim yang demokrat. Dia lulusan Amerika, aktivis HMI yang kita tahu adalah kiblat politiknya ke Cak Nur. Yang pemikiran keislamannya itu adalah inklusif, toleran dan terbuka. Dan mantan rektor Paramadina bos. Anies ini dianggap agak sedikit Wahabi dan Taliban setelah berkenalan apa yang disebut oleh Bang Guntur tadi. Berkenalan dengan PKS dan berkenalan dengan 212. Nah setelah PKS dan 212 ini tak ada, Anies kembali ke hitohnya. Bukan hanya mualaf tapi sudah kembali ke jalan yang benar. Ini yang saya kira pembenaran dari kawan-kawan PDIP. Dari kawan-kawan PDIP. Ini kan pilihan sama-sama mentok Pak. Pilihan sama-sama mentok. Anies ingin maju di Jakarta, wajib hukumnya turut dan manut dengan fatsun politik PDIP. Karena tanpa PDIP nggak bisa maju. Sementara PDIP juga butuh nama besar untuk bisa mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Oleh karena itu, bagi saya di tengah pilihan mentok ini tak ada cerita. Antara PDIP dan Anies harus segera melakukan bulan madunya. Konkretkan tanggal 27 daftar ke KPU, ini akan menarik betapa putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan barokah secara politik baik kepada Anies ataupun kepada PDIP yang sedari awal ini dikucilkan dan dianggap sudah wassalam, tak punya kartu politik untuk bertanding di Jakarta. Gitu Mas Bro. Ini berarti dalam karir politiknya Mas Anies ini tim songnya agak banyak berubah nih kan. Banyak berubah, Pak. Kemarin pemilu lah ya Waton. Ya kan? Ini hebatnya Anies. Ini kan hebatnya takdir, Anies. kan? Bagi saya Takdir. Anies ini melampaui politisi dari politisi yang lainnya, Pak. Ya, dulu kelihatan agak sedikit puritan ketika bersama dengan PKS dan 212. Agak sedikit ke tengah setelah nyanyi Ya Lalwaton, ya kan? Karena dekat dengan kawan-kawan PKB. Kalau saat ini betul bergabung dengan Merah, tunduk ditindas atau bangkit melawan. Angkat tangan kiri. Mereka bos. Salam Pancasila. Kawan. Kalian ini kok hafal lagu-lagu begitu. Pak Kiai. Dan Pak Anies lagu-lagunya bukan ya toibah lagi. Bukan. Kepak sayap kebangsaan lagi Pak. Kan kau. Udah mulai dengar Krisdayanti Maharve Malioboro. Iya kan? Nah ini apa namanya? Apa? Jangan-jangan nanti kemeja kampanyenya didesain oleh Samuel Watimena. Iya. Sudah lengkap di situ. Seniman udah. Ya kan, lagu-lagu Mas Guru juga harus hafal. Ya kan? Tapi Pak Kiai, kenapa nggak Ahok? Ahok kan kalau kata Bu Mega, gimana kemarin kemana aja? Kok Kalau kita nggak Anies. pernah Anies nih ya. Ah. Kemarin kemana aja kok kita nggak pernah dilirik, nggak pernah diajak ngobrol, tiba-tiba kok mau gitu. Sementara kan kita lihat Pak Ahok kader PD Perjuangan konsisten bahkan harus berhadap-hadapan dengan sahabat lamanya namanya Presiden Jokowi untuk memilih dalam perahu Bu Mega dan PD Perjuangan. Kenapa kesetiaan dan loyalitas itu nggak diganjar dengan rekom yang bagus? Ganjar. Oh iya, nggak diberikan Kenapa hadiah. tidak dipacu oleh Ya, saya kira kalau betul serius ya informasi soal bagaimana PDIP dengan Anies akan berkoalisi dan melupakan Ahok,
Ini tentu pilihan yang sulit bagi PDIP, Pak. Pertama, PDIP sebagai partai kader, partai ideologi, saya kira tidak mudah untuk melakukan manuver politik semacam ini. Tapi kalau ditanya kenapa bukan Ahok, tentu sangat mudah untuk menjawabnya. Ahok betul runner up dia di survei-survei, tapi kalau kita membaca analisis statistiknya, angka Ahok ini mentok, Pak. Tak bisa nambah ceruk pemilih di tempat yang lain. Jadi Ahok kuat itu karena dia adalah dianggap sebagai mantan gubernur di Jakarta yang dinilai punya kinerja yang bagus. Tapi ingat angkanya itu tidak bisa ditambah. Tidak turun dan tidak naik. Ini adalah loyal voter Ahok yang saya kira dimanapun Ahok bertanding, kalau itu judulnya masih di Jakarta akan tetap kuat. Yang kedua harus diakui, sentimen negatif ke Ahok ini kan juga besar, Pak. Peristiwa masa lalu soal 212, Al-Ma'idah, penistaan agama. Ini kan kalau saya menyebutnya semacam cacat bawaan yang sepertinya agak sulit dihilangkan pada Ahok. Bahwa per hari ini misalnya Ahok sudah berubah, bertransformasi secara total, iya. Kalau yang dilawan itu bukan Kubu Kim, kalau yang dilawan itu bukan RK, yang punya nama besar juga, mungkin Ahok jadi opsinya. Ini yang dilawan kekuatan besar kok, Kim plus. 12 partai politik bersatu berkongsi, ngusung nama besar, ya kan? Yaitu Ridwan Kamil. Oleh karena itu, bagi PDIP di tengah kesulitan itu tentu butuh nama besar juga yang dinilai kompetitif untuk bisa menyaingi Ridwan Kamil. Jawabannya ada di Anies Baswedan. Ini yang saya kira bagi saya tidak mudah sebenarnya bagi PDIP jika betul ingin menjadikan Anies sebagai pilihan politiknya. Wajar kalau kemudian footnote bagi Anies kalau ingin maju dari PDIP harus tunduk, harus patuh dan jadi kader. Merdeka. Nurut. Iya, tapi di Mas Guntur banyak juga yang nggak terima kader-kader PDI loh. Pak Ahok udah setia, udah berlawanan, berpisah jalan dengan Pak Jokowi, udah menyatakan diri kemana-mana. A3 gimana coba Ahok ngomongnya gimana? Apa? Lu kalau mau tanya gimana? Lu kalau mau tanya soal-soal Jakarta langsung aja tanya ke gua jawab semuanya. Lu mau nanya apa? Udah serius loh bersama PDI loh. Kenapa kok kayaknya malah Anies yang dipuji-puji dan Pak Ahok masih diberi kesempatan? berpeluang, masih sangat berpeluang Pak Ahok itu. Ya, kalau mau bicara soal prosentase ya, peluang antara Ahok dengan Anies, tentu saja saya harus menjawab Ahok lebih berpeluang saat ini. Ahok lebih berpeluang. Tapi kan semuanya kan diputuskan oleh DPP, oleh Ketua Umum, oleh Ibu Mega soal mana yang akan diberikan rekomendasi. Cuma saya kenapa tadi kan menjawab soal Anies, kan Anda bertanya. Oh iya. Nah, kan harus menjelaskan. Iya. Kalau misalnya Anies itu apa penjelasannya alasannya? bagus lagi. Bagus lagi. Apa alasannya? Kayaknya well plan betul Ya, tuh. Direncanakan tapi lebih lembut penjelasan. Kiai Adi Praetno. Ya, kembali ke hitoh. Iya. Anies itu sudah kembali ke hitoh. Ketika ditinggal oleh PKS, ketika ditinggal oleh 212, maka dia sudah kembali ke hitoh sebagai tokoh Muslim yang moderat, sebagai mantan rektor Paramadina. Dan jangan lupa, dia adalah cucu dari pahlawan nasional Air Baswedan yang terlibat dalam BPUPKI, persiapan kemerdekaan, penyusunan undang-undang dasar yang jelas ya, yang jelas keberpihakannya kepada nasionalisme. Nah, ketika kita melihat Anies ya kita lihat juga kakeknya. Pastilah dia sangat terinspirasi oleh kakeknya. Nah, ini alasan-alasan. Kalau tadi Ini semacam simulasi jadi jubir Anies di Jakarta. Gue dalam hati kayaknya Guntur Romli lebih pantai dari Tom Lembong. Jadi intinya, Tapi kalau kata Mr. Q tadi ini kan Mas Adi juga kan punya celah yang Punya cacat bawaan, cacat bawaan katanya tadi. yang mungkin buat Bu Mega sentimental. Terutama misalnya ketika berpidato victory speech-nya soal pribumi misalnya. Pribumi tidak lagi apalah macam-macam. Menurut saya itu ya, ketika orang sudah masuk PDI Perjuangan, mengikuti ideologi, kemudian mengikuti sekolah politik ya. Hal-hal seperti itu sudah selesai lah. Kenapa kan sudah berganti ideologi Pak? Sudah mu'alaf istilah saya itu kan. Sudah kembali ke hitoh. Sudahlah. Gitu, jadi kalau Pak Ahok baru masuk PKS baru mualaf. Tapi saya katakan, kan ini kan belum ada keputusan. Ya kan sampai sekarang siapa yang dimajukan kan belum ada keputusan. Cuma kan kita kan juga harus menjelaskan. Kalau ini apa rasanya, kalau berarti Ahok apa Anda rasanya. mengakui ya kemarin-kemarin itu sesat lah Mas Anies nih ya. Saya katakan, ketika saya bilang, ya, ketika dia terlibat dalam kelompok-kelompok ya seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan ini harus saya luruskan ya, daripada nanti kita dapat surat-surat lain yang tidak kita inginkan ya. Kalau dihadapkan Gus Guntur Romli antara Ahok dengan Anies Baswedan, PDIP
bantengnya ini akan arahnya kemana? Boleh dijawab usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Standar. Oke Rinda, tidak sabar menyaksikan Mas Anies menyanyikan lagu himne PD Perjuangan. Dan salam Pancasila. Di makam Bung Karno di Blitar. Wow. Kalau makan di makam berdoa dong, Bos. Ya abis Oh di itu. di pelatarannya, di plaza, plaza. Gini, Plaza, ya. ketimbang umbang-umbang nih, berani tidak bertaruhan sama saya nih. Ya. Anies merah atau tidak? Alphard. Waduh, Pak. Coba ya, tolong. Petani macam kita jangan ada taruhan Alphard, sapi 2 boleh lah. Tapi repot, Bos, kita udah terjadi. Udah pernah Bang. kita. Udah pernah, di PHP. Sama Rio Prayogo Bang. Traktir pecel lele aja, kita traktir pecel lele aja biar jadi nih teh pecel lele. Kalau sapi ini ngurusinnya susah. Makannya banyak, Pak. Menurut Anda? Ya. Saya termasuk yang meyakini ya bahwa Anies ini akan nurut dan patuh dengan PDIP. Saya juga Saya sama. juga yakin. Ya gimana taruhan. Iya. Ya itu. Terus apa yang harus ditaruhin ini? Ya, Anda traktir kita aja. Tapi you berdua ini presiden dan wakil presiden bayangan, rasa-rasanya masih belum yakin Betul. dan ragu bahwa Awalnya Anies ya. itu ya memang selama ini Anies suka asik sendiri kan, nggak Karena mau diintervensi, nggak mau didikte dan nggak mau ikut apa-apa. Mohon izin, Dr. Adi Pre. Lu kok kayak apa Pancul? Nah, karena hal ini sebenarnya proposal ini kan udah pernah diajukan oleh PKS ketika bertukar voice note itu Mas Guntur masih ingat nggak? Kita tawarkan Mas Anies mau nggak berbaju putih kata Pak Khairudin. Nggak mau. Tapi kata Mas Anies Mau memilih netral. netral Mau dan netral. belum menanggapi positif. Iya. Artinya kan soal kepartaian ini bahkan PKS rela pasang badan buat Mas Anies kalau Mas Anies mau berputih-putih. Udah langsung Padahal langgeng waktu itu. Nah ini. Artinya kan sekarang nggak ada tondo-tondo Mas Anies deket-deket sama Guntur Romli. Ya ini pertanyaan yang sangat gampang dijawab. Waduh. Kenapa gampang dijawab? Kenapa menolak PKS? Karena Anies saat itu menaruh harapan betul tanpa PKS sekalipun dia bisa maju dari PKB dan Nasdem. Oh, percaya diri. Percaya diri dan masih menganggap dirinya darling yang akan dikerubuti oleh begitu banyak partai dan bisa maju untuk Jakarta. Anies gagal membaca itu. Tondo-tondonya sudah gelap gulita, Pak. Dan terbukti partai yang selama ini cinta mati balik kanan. PKS, PKB dan Nasdem, Harkos, harapan kosong. PHP, pemberi harapan palsu, nggak jadi maju. Dalam konteks itulah sebenarnya ketika ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, Anies kemudian teringat kembali bahwa pilihan mentoknya untuk bisa maju kembali di Jakarta, harapan terbesarnya untuk ikut tanding dan kartu politiknya bisa hidup kembali, maju dari PDIP. PDIP sudah mulai colek-colek, PDIP sudah membangun komunikasi, Pak. Kalau Anies dibilang tegak lurus, Pak. Kalau Anies diminta push up, Pak. Kalau Anies diminta nyanyi dan yel-yel PDIP, nyanyi, Pak. Oh, ini hanya dengan cara itu Anies bisa tiket. Perintahnya pukul-pukul gitu kan. Oh, enggak juga. Pak Pancul. Berarti agak tepat ya sebenarnya apa tweetnya Profesor Saiful Mujani beberapa tahun yang lalu menggambarkan Mas Anies yang quote unquote rela apa aja gitu untuk bisa Dan ada yang menarik apa yang juga dia mau. konteks kenapa Anies itu menarik bagi PDI Perjuangan. Tadi Kalimatun Sawa sama-sama tidak disukai oleh Jokowi. Ini menarik. Wah gimana tuh? Gimana? Ya kan Jokowi jelas bagaimana membangun koalisi partai, Kim Plus itu kan sekarang membentuk sebenarnya Jokowi, bukan Prabowo sebenarnya itu. Dan itu untuk kepentingan dia. Loh, orang ketua kelasnya diakui oleh Jeffrey Giovanni Pak Dasko. Artinya Dasko ini kan wajahnya Pak Prabowo dalam Yang kita koalisi. tahu, kan? yang kita tahu. Secara resmi, secara nggak resmi. Contoh misalnya. Cara garis Saya lebih RUU takut Pilkada. nanya soal ini. Soal RUU Pilkada. Soal RUU Pilkada. yang kemarin. Iya, revisi RUU Pilkada itu buat siapa? Rame-rame seperti ini. Bukan buat Pak Prabowo, ini kan buat Jokowi, buat Kaisang. Kenapa buktinya? Surat yang dikirim oleh KPU ya, untuk pertemuan besok itu masih membahas Mahkamah Agung. Kemudian surat yang dikirim oleh oleh DPR. Oh yang itu RDP. RDP. Itu masih soal Mahkamah Agung. Ah masa sih, Pak? Iya, masih Mahkamah Agung. Ya surat lama, bukan surat baru ya. Setelah sebelum ada aksi-aksi dan sebagainya itu. Artinya apa? Ini semua didesain revisi Undang-Undang Pilkada ini hanya untuk meloloskan Kaisang. Dan terbukti ketika misalnya kita lihat pada rapat-rapat balik ya buru-buru disetujui revisi Undang-Undang Pilkada.
Tapi pada paripurna hanya ada 10 anggota Gerindra yang datang. Artinya apa? Pecah di dalam. Yang saya dengar, Pak Prabowo marah. Buat apa rame-rame, kata Pak Prabowo. Aku udah mau dilantik kok tanggal 20 Oktober. Buat apa mempertaruhkan segalanya? Padahal ya itu, kenapa semuanya harus pasang badan hanya demi si anak bungsunya Jokowi. Nah, ketika kita bicara soal Kim Plus tadi itu, ya, ini kan penguatannya untuk Pak Jokowi. Dan ada yang lain, informasi yang lain. Kalau tidak ada aksi kemarin, mungkin Gibran sudah menjadi ketua Dewan Pembina Golkar. Itu yang saya dengar. Ternyata tidak kejadian. Jadi putusan MK, kegagalan RUU Pilkada, ini adalah tondo-tondo Jokowi menjadi bebek lumpuh dalam tanda kutip. Setelah 20 Oktober. Ya, sebelum 20 Oktober. Kenapa? Ya karena mungkin dia terlalu berambisi, dia tidak memperhitungkan, dia terlalu pasang badan, dan yang harus menanggung semuanya adalah Pak Prabowo yang nantinya akan dilantik sebagai presiden tanggal 20, yang harusnya sekarang kan landai-landai saja. Gitu. Dan ini pembelaannya pada Pak Prabowo. ini bukan soal pembelaan. Ini yang saya dengar. Ini yang saya dengar. Kan kenyataan. Masuk akal. Kenapa tiba-tiba Gerindra pecah di dalam? Kenapa? Tidak menyetujui RUU Pilkada, hanya 10 orang yang datang. Ya karena Pak Prabowo nggak setuju. Itu yang saya dengar. Ya silakan konfirmasi ke orang Gerindra sendiri. Dan itu maksud saya masuk akal kok. Buat apa orang yang sudah jelas akan dilantik tanggal 20 Oktober harus mempertaruhkan segalanya, harus pasang badan demi anak bungsu. Buat Ya apa? kan? Demi Kaisang. Ya, buat apa? Ya buat apa? Makanya marah. Buat apa? Makanya marah. Kecuali untuk memperkuat Jokowi. Itu Pak kan. Kiai, tapi itu Ini tidak ada gunanya. ya, tapi Pak Kiai, Ya. itu kata Anda itu tanda-tanda bebek lumpuh memang. Ya, Limit bebek ya? lumpuh. Sudah. Dr. Adi Pre tadi di segmen awal merasa nggak setuju bahwa ini bukan wajah kegagalan Pak Jokowi dalam mengkonsolidasi kekuatan untuk tetap bersamanya jelang akhir-akhir. Ya memang ada pergerakan-pergerakan yang sepertinya tidak terdeteksi ya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang 60 dan 70 itu Kecolongan katanya. kecolongan ya. Itu benar. Karena apapun judulnya, ini menguntungkan pihak-pihak yang selama ini memang dikucilkan, menguntungkan pihak-pihak yang sengaja ingin diasingkan dalam kontestasi pilkada. Kenapa? Dengan putusan MK ini PDIP yang saya sebut, ini partai yang dikucilkan dan mungkin hanya di Jakarta, di tempat yang lain. Kalau cuma dikucilkan bisa maju masih oke. Kalau pakai undang-undang yang lama sudah dikucilkan tak bisa maju, Pak. Ini kan ibarat orang jatuh tertimpa tangga pula. Tapi dengan agendanya putusan MK ini, PDIP bisa tepuk dada sekarang. Boleh kau kucilkan awakku, tapi bisa majukan calon. Anies pula yang mau dimajukan, Pak. Amer nih kan. Amer, Ateng, kan kira-kira begitu, Pak. Dan Mas Ahaye sudah pidato lah. Sudah mulai agak ini. Siapa? Untuk Mas Ahaye. Oh. Untuk pilgub-pilgub di beberapa daerah. Nah ini kan putusan MK kan sebenarnya menguntungkan partai-partai menengah sampai yang ke bawah. Yang selama ini harus mengekor kan ke partai-partai besar, ke PDIP, ke Golkar, ke Gerindra. Nah dengan kesempatan ini kan semua bisa mencalonkan. Ya persoalannya kan ya disitulah. Ya soal mau koalisi, ada jatah kabinet dan sebagainya. Tapi kita juga harus mengirim sinyal PDI Perjuangan. Kita tidak pernah ada masalah dengan Pak Prabowo. Kita yang ada masalah dengan yang namanya Jokowi. Gitu. Dan untuk dalam konteks Pilgub Jakarta, jangan dihadap-hadapkan antara Prabowo dengan PDI Perjuangan gitu loh. Kita nggak pernah ada masalah. Pernah mencalonkan Pak Prabowo sebagai wakilnya Ibu Mega kan. Jadi jangan sampai skenario untuk mengucilkan PDI Perjuangan itu bukan dari Prabowo, bukan dari Gerindra, tapi dari Jokowi. Kim Plus. Dari Jokowi, bukan Kim Plus. Kim Plus itu Pak Jokowi. Ya, untuk memperkuat karena nanti dirinya, bisa plus PDI memperkuat juga. dirinya sampai 20 Oktober. Setelah 20 Oktober dia harus punya mainan kan. Ada partai yang harus dia kuasai untuk memperkuat dirinya. Kan faktanya enggak. Ya, faktanya karena MK itu yang dituduhkan ke Golkar nggak terjadi MK. juga. Kecolongan MK kan. Loh, saya katakan kan saya dapat informasi yang valid betul, Pak, betul. waktu munaslupnya Golkar itu. Setengahnya. Kalau tidak ada aksi-aksi kemarin tanggal 22, Gibran sudah menjadi ketua Dewan Pembina Golkar. Oke, penutupnya nih ya pertanyaannya, kapan kita bisa lihat Anies berjodoh dengan PDIP? Ya kita menunggu putusan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.
Gitu. Iya, standar ya. Standar kita ya, menunggu. padahal saya nunggu Semua tanggalnya tadi. Baiklah kalau gitu. Ya, kira-kira Anda yakin Anies nurut ya? Nurut ya. Oke. Hakul yakin nurut. Yo. Berapa persen? 4.000%. Inilah inflasi nih kan, aduh. Baiklah. Silakan ditutup Pak Presiden, Pak Wakil Mau pakai Presiden. dalil apa lagi? Kamu aja Pak saya Silakan, tutup ya. Ida. Baik, terima kasih banyak. Kita tunggu tanggal mainnya. Kapan kira-kira perjodohan ini benar-benar terjadi? Yang pasti pendaftaran akan ada di 27 sampai 29 Agustus 2024 di KPU. Terima kasih, sampai jumpa. Rusak di mana?